itu aset manusia? Coba kita perhatikan di sini. Aset manusia itu adalah berasal dari sumber daya manusia, SDM kita yang kita punya di sekolah, yang berkualitas, contohnya guru, terus guru yang sudah bersertifikasi itu masuk di situ. Kemudian komunitas, juga komite itu juga termasuk. Jadi SDM yang kita punya itu adalah aset manusia. Sedangkan untuk aset politik, ini berkaitan dengan kebijakan dan kekuasaan. Contohnya ada kepala sekolah, ya. Terus kemudian lembaga-lembaga yang bisa mensupport kita yang ada di luar sekolah, sumber daya, distribusi sumber daya yang bisa mempengaruhi sumber daya dalam unit sosial. Kemudian yang politik sudah ya, ini budaya dan agama. Agama ini termasuk tokoh agama. Seperti yang kita punya ada Burida, Guru PAI itu, terus komunitas seperti yang di komite itu yang setiap hari Jumat itu berbagi itu juga. Nah itu terus kemudian instansi atau lembaga ritual keagamaan, pola relasi antar agama yang ada di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini bisa di lingkungan di dalam sekolah dan di sekitar sekolah. Kemudian yang fisik ini berupa bangunan, ruang, kelas, bangunan semua yang ada di sekolah. Lingkungan alam, ini misalnya berupa taman yang dimiliki sekolah. Kita punya kura-kura itu loh. Kolam ikan, kolam kura-kura, pohon-pohon rindang. Terus kemudian kalau finansial ini berhubungan dengan keuangan, misalnya dana pos, SPP, maksudnya keuangan yang didapat sekolah seperti itu. Jadi hari ini kita mencoba untuk kolaborasi memetakan aset-aset apa saja dari 7 aset tadi yang ada di sekolah kita. Selipan untung Pak Imam kan oke. Oke, jadi dari obrolan kita tentang pemetaan aset sekolah, menurut Bu Meta sebagai kepala sekolah, apa saja mungkin yang merupakan aset sekolah kita? Modal manusia. Iya, betul. Ya, terima kasih Bu Rina. Modal manusia seperti yang dijelaskan Bu Rina tadi adalah SDM-nya ya. Betul. Di SD Muhammadiyah Kompleks Gresik ini, dalam hal ini SD Muhammadiyah 1 Gresik, terdiri dari guru yang dengan lulusan S1 minimal, guru-guru, kemudian ada karyawan juga. Karyawan ini meliputi tata usaha, lalu pustakawan, laboran, teknisi, kemudian ada juga selain guru kelas, ada juga guru pendamping khusus Bu Rina. Ya. Kemudian tentunya juga ada pendidik, ada peserta didik ya. Siswanya terdiri dari 377 siswa. Kemudian orang tua yang mendukung perkembangan sekolah. Nah, orang tua wali siswa ini beberapa terbentuk menjadi dalam sebuah wadah komunitas yang disebut komite sekolah. Gitu. Iya. Jadi ada guru dengan lulusan S1, karyawan, pustakawan, S2 ya, pustakawan. Iya.
Lulusan S2 juga ada, Bu. Oke. Di SD Muhammadiyah Kompleks ini adalah sekolah yang berbasis Islam. Jadi kita kan mengajarkan nilai-nilai agama yang itu dijelaskan dan diintegrasikan dalam pembelajaran sehari-hari, baik itu di intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kokurikuler. Ini di sini Bu Rida sebagai kepala urusan di bidang ISMUDA itu kira-kira melihat sekolah ini, aset-aset sekolah ini untuk bisa menggerakkan kegiatan-kegiatan keagamaan itu seperti apa, Bu Rida? Terima kasih Bu Lulu sebagai guru di SD sini. Saya sebagai bidang kehidupan Islami akan menjelaskan dari pembinaan agama itu dari murid dan guru. Jadi murid juga dibina, gurunya juga ada pembinaan. Untuk murid setiap hari itu ada, yaitu pukul 7 sampai 7.20. Untuk hari Senin itu murojaah sholat duha dulu, kemudian dilanjutkan dengan murojaah juz amma. Kemudian hari Selasanya habis sholat duha, kemudian pembiasaan hafalan hadis. Ada hadis-hadis yang sudah ada buku panduannya dari masing-masing kelas. Satu semester itu ada 5 hadis yang harus dihafalkan. Kemudian hari Rabunya sholat duha, kemudian dilanjutkan dengan bacaan sholat dan artinya. Lanjut hari Kamis, sholat duha, kemudian doa sehari-hari, pembaca doa sehari-hari, yang bacaan doa itu sudah ada bukunya, buku panduannya. Kemudian untuk gurunya, untuk guru itu ada pengajian bulanan. Setiap bulan ada pengajian bulanan atau yang disingkat dengan pengajian HPT, Himpunan Majelis Tauhid Muhammadiyah. Kemudian ada pembiasaan guru, yaitu ngaji setiap hari. Ngajinya itu hari Selasa, Rabu, Kamis. Jadi 3 hari itu. Ini dikelompok-kelompokkan. Satu kelompok itu ada maksimal 10 orang, 10 guru. Jadi ada pembinanya masing-masing dari setiap kelompok. Kemudian untuk perekrutan guru baru itu juga ada pembinaan agamanya. Jadi setiap guru baru yang masuk di lingkungan Mugres ini ada pembinaan ibadah, baik itu wudhu, kemudian sholat, ataupun pembinaan doa-doa yang khususnya doa itu sudah sesuai dengan keputusan tarjih Muhammadiyah. Demikian, Bu. Terima kasih Bu Rida. Jadi menyambung dengan manusia tadi, memang hal yang sudah disampaikan oleh Bu Rida tadi dikembangkan dalam bentuk keagamaan di SD Muhammadiyah Kompleks ini ya. Tadi itu kan ada modal budaya, itu gimana ya Bu Susi? Maksudnya modal budaya itu? Oke, Bu Mega. Kebetulan sekolah kita itu dekat dengan banyak budaya Gresik ya. Seperti bangunan-bangunan kuno, terus ada seperti bangunan kuno itu seperti Gajah Mungkur. Terus ada lagi apa itu Bu Mega? Kemasan. Terus ada lagi pembuatan batik Gresik. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk anak-anak mengenal budaya di sekitar Gresik, kota Gresik yang ada di dekat SD Muhammadiyah Gresik. Jadi anak-anak setiap pada waktunya hari Jumat misalnya ada outing kelas, diajak ke sana jalan-jalan untuk memberitahukan ini loh budaya Gresik, ada bangunan kuno yang masih tetap kokoh berdiri. Ini loh ada pembuatan batik Gresik, caranya seperti ini, seperti itu. Terus ada Gajah Mungkur. Sampai sekarang Gajah Mungkur itu juga dibuat patung lagi di jalan apa itu ya? Perempatan Petro itu sampai dibuat lagi patung Gajah Mungkur untuk melestarikan budaya yang ada di Gresik. Seperti itu. Baik, untuk berikutnya mengenai aset modal sosial. Di sini
Bu Fitri, di kelasnya Bu Fitri itu kan ada 3 siswa PDBK. Nah, menurut Bu Fitri memandang siswa PDBK tersebut seperti apa? Iya Bu, jadi di kelas saya kebetulan ada 3 PDBK. Nah itu saya melihat di sini bisa menjadi model sosial di sekolah kita karena dulu saat awal-awal teman-teman yang lain yang bukan PDBK itu melihat anak-anak PDBK ini itu merasa terganggu, sering dilaporkan ke saya, Bu ini loh Bu, rame nggak bisa mikir Bu, ini rame gitu. Nah dan sekarang itu mereka jadi lebih bisa menerima, lebih mau berempati gitu. Jadi kalau sekarang anak-anak di kelas itu kalau ada temannya yang PDBK itu rame atau tiba-tiba mukul itu mereka tidak membalas, jadi malah dirangkul, kamu minta ini ta gitu. Misalnya tiba-tiba pensilnya dibawa, itu teman-temannya itu apa kamu mau ini ta gitu. Malah kadang itu ada yang mereka ngajarin kalau mau ambil itu dibilang dulu ya, jangan langsung diambil gitu. Jadi mereka sekarang itu jadi lebih mau menerima dan berempati dengan teman-temannya yang istimewa ini. Jadi dulunya mungkin mereka merasa itu kayak mengganggu gitu ya, mengganggu tapi sekarang setelah proses berjalan ternyata akhirnya timbul rasa empati, jadi mereka bisa memaklumi kondisi mereka seperti itu, terus akhirnya timbul empati, terus rasa sosial itu ya. Iya itu. Yaitu tentang fisik, yaitu salah satunya adalah bangunan sekolah kita ya Bu. Untuk bangunan kita, apakah sudah sesuai dengan untuk anak kita yang di kelasnya BED, untuk anak yang tunadaksa? Menurut itu gimana? Ya, memang di kelas saya ada siswa yang tunadaksa, ya ada kekurangan pada kaki karena ada kecelakaan itu. Dan di sini ruang kelasnya memang diletakkan di bawah. Seharusnya kelas 3 itu kan di lantai 2. Nah, tapi sekarang karena ada yang tunadaksa itu sehingga kelas saya diletakkan di bawah untuk mempermudah anak ini bisa mencapai kelasnya. Dan di dalam kelas juga sudah disiapkan kursi roda untuk anaknya jika ingin pindah ke tempat lain, ingin pindah ke lab komputer atau ke masjid atau ke tempat di mana pembelajarannya dilakukan di luar kelas. Selain itu, sekolah juga menyiapkan egrang, ya, atau istilahnya grup ya. Nah itu yang biasanya dipakai anak itu untuk kegiatan di dalam kelas. Jadi kalau dia ingin maju menjawab pertanyaan, dia menggunakan grup itu. Saya kira cukup itu Bu untuk keterangan siswa saya. Iya. Oke, setelah kita berkolaborasi, berdiskusi bersama, jadi tentang pemetaan aset sekolah, sehingga rencana tindak lanjut melalui pemetaan aset sekolah ini yang telah dilaksanakan bersama, CGP berharap aset yang ada dapat dijadikan kekuatan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada murid. Untuk itu maka perlu dilakukan evaluasi program-program sekolah yang selama ini supaya berjalan lebih maksimal. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk tentang aset ini. Terima kasih juga telah mengganggu waktu luangnya.
Jadi kami ini adalah kolaborasi CGP dari SD Muhammadiyah Kompleks Gresik, Bu Rina, saya, Bu Eli dan Pak Fajar untuk membahas tentang aset yang dimiliki oleh SD Muhammadiyah Kompleks Gresik ini. Semoga dari pertemuan ini akan ada guna dan manfaat untuk kebaikan sekolah kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya hari ini. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aset yang kita miliki. Ada 7 aset yang sebagai modal utama dalam membuat atau menciptakan sebuah program sekolah. Yang pertama, manusia, sosial, politik, agama, budaya, fisik, lingkungan, dan finansial. Apa itu modal atau aset manusia? Di dalam aset manusia, ini terdapat sumber daya manusia. Itu bisa berupa guru, wali murid, komite sebagai penghubung wali murid dengan sekolah, kemudian ada murid, kepala sekolah juga disebut sebagai sumber daya manusia. Murid yang beraneka ragam dengan kemampuan dan keterampilan mereka. Sedangkan sosial di sini sebagai komunitas atau instansi lembaga yang mendukung sekolah di dalam lingkup sekolah tersebut, lingkungan sekolah. Kemudian politik, ini berkaitan dengan kebijakan atau kekuasaan dalam lembaga tersebut yang dapat membantu atau mendorong kegiatan sekolah itu berjalan dengan baik. Budaya dan agama, ini termasuk budaya yang ada di lingkungan sekolah yang dapat mendukung pembelajaran atau kegiatan sekolah. Misalnya di sini dekat dengan pemasan, jajan betul, itu termasuk budaya dan agama. Kemudian selanjutnya ada fisik. Fisik ini berupa bangunan sekolah yang di situ di dalamnya ada ruang kelas, laboratorium, terus kemudian studio musik,
dan sebagainya. Aula juga termasuk. Sedangkan lingkungan dan alam, ini lingkungan seperti yang di lingkungan sekolah itu ada taman, ada kolam ikan, itu. Sedangkan kalau di sekitar sekolah kita kan dekat dengan pelabuhan, itu nanti bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran anak-anak juga. Kemudian kalau finansial ini berhubungan dengan keuangan. Jadi apa-apa yang bisa mendukung sekolah, misalnya dana BOS itu untuk mendukung sekolah dalam hal pembelian kitab yang dibawa anak-anak itu seperti tematik seperti itu. Kemudian SPP itu termasuk dalam finansial. Nah, sekilas itu adalah penjelasan sedikit tentang 7 aset yang mendukung program sekolah berjalan dengan baik. Kebetulan kami termasuk di dalamnya, baik sebagai wakil dari orang tua murid maupun sebenarnya sekolah sudah mengupayakan mengoptimalkan aset ini, termasuk wali murid. Misalnya contohnya Telkom itu mengadakan ada program-program kerja yang juga melibatkan wali murid, karena kita tahu harus bersinergi semuanya supaya anak-anak ini kan jadi sesuai yang kita inginkan bersama, karena kan visinya itu harus satu visi di sekolah, tentu saja di rumah juga. Nah, mungkin karena habis pandemi itu sekarang itu masih belum optimal kan, maksudnya program-program itu komite juga masih banyak, masih juga mungkin cuma membantu sekolah dalam hal apa ada acara-acara. Kebetulan tahun ini 2 yang kita sudah laksanakan alhamdulillah parenting, dan mungkin yang perlu dievaluasi dari itu adalah masih kurang antusiasnya paling murid. Jadi sebenarnya programnya sudah bagus, baik sosialisasi, ada parenting. Nah itu kan insya Allah sudah bagus, pembicaranya sudah bagus. Tema kita ambil yang kira-kira bisa wali murid itu tertarik, bahkan anggaplah ilmu gratis. Tapi kesadarannya itu belum dimiliki semua orang. Kadang-kadang adalah Sabtu, padahal kita sudah beberapa waktu yang wali murid libur kan, kerja Sabtu, maksudnya adalah tuh hari libur. Mereka padahal harusnya gini, ini penting buat anak saya, yang itu kurang. Nanti mungkin kita yang dari mulut ke mulut sebagai teman tuh akan mengoptimalkan membantu sekolah untuk supaya wali murid ini bisa lebih antusias untuk menyukseskan acara-acara seperti ini. Jadi aset ini bisa lebih maksimal lagi untuk membantu sekolah membuat generasi ini generasi yang benar-benar seperti kita harapkan, seperti visi dan misi sekolah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Intan, betul sekali bahwa ini komite sudah luar biasa, sudah dalam 1 semester ini sudah 2 kali parenting yang dilaksanakan oleh komite. Tapi dalam 2 kali parenting itu ternyata belum kemarin mencapai 50% atau belum. Itu berarti untuk di modal manusia ini keterlibatan orang tua wali murid untuk mengikuti program-program yang dilaksanakan oleh komite sebagai mitra dari sekolah ini berarti yang perlu untuk lebih dimaksimalkan. Jadi mungkin kita memberikan pengertian secara personal seperti disampaikan Bu Intan kepada orang-orang teman-teman yang terdekat dengan kita. Berarti sekolah juga harus melakukan upaya itu ya sebenarnya, bagaimana sekolah juga nanti harus bersama keterlibatan orang tua dalam berbagai dalam berbagai kegiatan. Jadi tidak hanya kegiatan yang dilaksanakan komite saja, tapi kegiatan juga yang dilaksanakan oleh sekolah. Yang untuk tadi 7 aset ya, yaitu dan salah satu yaitu untuk komite dan orang tua. Kita harus saling bekerja sama ya. Yaitu yang terakhir, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu
Semoga sekolah kita ini semakin maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.